Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu hari ini. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun masih melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum hadir dalam pertemuan Zoom meeting kali ini. Yang pertama, Mbak Meliana Safitri sudah hadir belum? Hadir, Bu. Ya, bagus. Kemudian Mbak Umi Saada sudah hadir belum? Hadir, Bu. Ya, bagus sekali. Kemudian Mbak Veronica Purba sudah hadir belum? Hadir, Ibu. Ya, bagus. Nah, alhamdulillah ya hari ini sudah hadir semuanya. Anak-anak yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran yang ke-1 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang akan memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Veronica, teman-temannya dipimpin berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Veronica yang sudah berani memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ibu berikan 2 jempol buat Mbak Veronica. Nah, supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ibu berikan aba-aba. Baik, Bu. Baik, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hebat-hebat sekali anak-anak Ibu ini, semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, yaitu Garuda Pancasila. Bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hebat sekali anak-anak Ibu ini menyanyikan lagunya dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita sudah belajar tentang apa? Tentang kalimat ajakan, Bu. Ya, benar sekali Mbak Umi, tentang kalimat ajakan. Coba kita ingat kembali, apa sih yang dimaksud dengan kalimat ajakan itu? Kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu, Bu. Iya, bagus sekali Mbak Umi. Contohnya gimana? Coba Mbak Umi masih ingat enggak? Masih, Bu. Misalnya, ayo kita bermain bersama. Iya, bagus sekali Mbak Umi masih ingat pembelajaran minggu lalu.
Nah, anak-anak, selama masa pandemi virus corona, demi menjaga kesehatan dan memutus rantai penyebaran virus corona, kita diminta untuk tetap di rumah saja ya. Iya, Bu. Kegiatan belajar yang biasanya dilakukan di sekolah harus diganti menjadi pembelajaran dari rumah. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya juga harus dilakukan di dalam rumah. Contohnya seperti beribadah, kemudian kegiatan bekerja, dan bermain pun disarankan untuk dilakukan di dalam rumah. Nah, artinya selama pandemi virus corona ini, kita diminta untuk patuh pada perintah yang telah ditetapkan pemerintah ya. Tujuannya agar penyebaran virus corona ini dapat cepat selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca sebuah teks, siswa dapat mengetahui kalimat perintah beserta ciri-cirinya dengan tepat. Yang kedua, dengan menyanyikan sebuah lagu, siswa dapat mengetahui kalimat perintah yang terdapat pada syair lagu tersebut dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat kalimat perintah dengan tepat. Ketika hari Senin, kegiatan apa sih yang biasanya kita lakukan di halaman sekolah? Upacara Iya, benar sekali, upacara bendera ya. Nah, dalam upacara bendera itu pasti terdapat pemimpin upacara ya yang mengatur jalannya kegiatan upacara agar berjalan dengan lancar ya. Nah, pemimpin upacara itu pasti meminta seluruh peserta upacara untuk patuh pada perintah yang diucapkannya ya. Contohnya seperti ketika pemimpin upacara bilang, kepada bendera merah putih, hormat gerak. Maka seluruh peserta upacara akan bersikap hormat kepada bendera merah putih ya. Ya. Iya, Bu. Jadi, ketika kita menjadi peserta upacara, kita harus patuh pada perintah yang diucapkan oleh pimpinan upacara. Tujuannya supaya upacara dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari cerita tentang kegiatan upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara, apa sih yang dapat kalian ketahui tentang kalimat perintah itu? Coba siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Meliana, apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung perintah atau larangan. Iya, benar sekali Mbak Meli. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang mengandung perintah atau larangan ya. Selain itu, kalimat perintah juga digunakan untuk meminta atau memerintah seseorang melakukan sesuatu. Dalam mengucapkannya, harus memakai bahasa yang santun, baik lisan ataupun tulisan. Selain itu, kalimat perintah juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri kalimat perintah yang pertama, yaitu menggunakan akhiranlah atau akhirankan. Bagaimana sih contohnya, Bu? Nah, contohnya kalimat yang menggunakan akhiranlah, simpanlah barang-barang pada tempatnya. Nah, pada kata simpan yang menggunakan akhiranlah menunjukkan bahwa kita diperintah untuk menyimpan barang-barang pada tempatnya ya. Kemudian, contoh yang kedua, pada akhirankan, bersihkan lantai dengan lap yang bersih. Nah, pada kata bersih menggunakan akhirankan, ini menunjukkan bahwa kita ketika akan membersihkan lantai, maka harus menggunakan lap yang bersih. Ciri-ciri yang kedua yaitu
kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, yang pertama, ayo ikut aku ke pasar. Nah, pada kalimat ini kita diminta untuk ikut ke pasar. Yang kedua, mari kita bersihkan halaman rumah. Nah, pada kalimat yang kedua ini menunjukkan bahwa kita diperintah untuk membersihkan halaman rumah. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga, menggunakan kata tolong, coba, atau silahkan supaya lebih sopan. Contohnya, yang pertama, tolong ambilkan pensil di meja itu. Yang kedua, coba bacakan cerita yang ada pada buku itu. Yang ketiga, Lili, silahkan pilih baju yang ingin kamu pakai. Nah, anak-anak ibu semuanya pasti sudah sering ya mendengarkan bahkan menggunakan sebuah kalimat perintah dengan kata tolong, coba, dan silahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata tolong, coba, dan silahkan ini merupakan kalimat perintah yang lebih sopan ketika kita ingin meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Nah, ciri-ciri kalimat perintah yang keempat, yaitu menggunakan kata jangan untuk larangan. Contohnya, jangan membuang sampah ke sungai. Kata jangan di sini berarti kita dilarang membuang sampah di sungai. Karena seharusnya kita membuang sampah itu kemana? Coba, kemana kalau membuang sampah? Ke tempat sampah, Bu. Iya, benar sekali anak-anak ibu ini. Membuang sampah itu harusnya di tempat sampah. Jadi, ketika ada kata jangan, itu sebaiknya kita tidak boleh melakukan kegiatan itu. Nah, sekarang ibu mempunyai sebuah teks bacaan. Siapa yang mau membacakannya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Veronica dibacakan. Baik, Bu. Berolahraga bersama. Hari ini Udi dan teman-temannya berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo untuk berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan kepada siswa lainnya untuk berhati-hati ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Sudah, Bu. Nah, terima kasih ya Mbak Veronica yang sudah mau membacakan teks yang Ibu berikan. Nah, dari teks yang sudah dibacakan Mbak Veronica, adakah yang tahu kalimat perintahnya itu berada di kalimat mana? Coba yang pertama. Saya, Bu. Ya, coba Mbak Meli. Kalimat perintahnya terletak pada bagian Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Iya, benar sekali Mbak Meli. Pada kalimat Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan ya. Nah, di sini ada kata meminta, berarti Pak Guru memerintah siswa untuk berlari secara berpasang-pasangan. Kemudian kalimat perintah yang kedua. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Veronica. Saya, Bu. Baik, Bu. Kalimat perintah yang saya dapat dari teks berolahraga bersama ini yaitu berhati-hatilah ketika berlari, Bu. Iya, benar sekali Mbak Veronica. Berhati-hatilah ketika berlari. Nah, maksudnya Pak Guru meminta seluruh siswa dalam berlari itu harus berhati-hati. Kemudian kalimat perintah yang ketiga terdapat pada kalimat mana? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Umi. Samakan langkah kalian terlebih dahulu.
Iya, benar sekali Mbak Umi. Pada kalimat samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, pada kalimat ini sudah dapat diketahui ya, karena sudah terdapat tanda seru. Selain itu, Pak Guru juga memerintah untuk seluruh siswa menyamakan langkah Lebih dahulu, Bu. kakinya terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu juga mempunyai teks percakapan. Siapa yang mau membacakannya? Nah, di sini ada Udin, Siti, Edo, dan Beni. Ya, sekarang coba kita mulai. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap, Din. Aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Aku akan membereskan lemari buku. Terima kasih, teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, setelah kalian membaca teks percakapan yang Ibu tampilkan ini, adakah kalimat perintah yang terdapat pada teks percakapan itu? Coba kita cari ya. Yang pertama, pada kalimat mana? Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Iya, benar sekali Mbak Umi. Pada kalimat teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Kemudian ada lagi tidak kalimat perintahnya? Ada, Bu. Ya, pada bagian mana Mbak Meli kalimat perintahnya? Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Iya, benar sekali Mbak Meli. Pada kalimat, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, dari kalimat perintah yang sudah kita cari bersama-sama, apa sih maksudnya kalimat perintah dalam teks bacaan tersebut? Adakah yang bisa menjawab? Coba. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Meliana, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu teman-teman melaksanakan tugas sesuai apa yang diperintah agar semuanya mendapatkan tugas. Iya, benar sekali Mbak Meliana. Ibu berikan 2 jempol buat Mbak Meliana. Nah, sekarang Ibu mempunyai beberapa kalimat. Kalimatnya belum lengkap ya ini. Coba kita lengkapi bersama-sama agar menjadi sebuah kalimat perintah. Coba kalimat pada nomor 1. Kata apa sih yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Veronica, kata apa? Kata masuklah, Bu. Iya, benar sekali. Masuklah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, pada kata masuklah ini termasuk sebuah kalimat perintah ya, karena terdapat akhiran lah. Selain itu, di akhir kalimatnya juga menggunakan tanda seru. Kemudian, kalimat yang kedua, kata apa yang dapat kita gunakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Umi, coba. Jagalah, Bu. Iya, benar sekali. Jagalah kebersihan kelas. Nah, di sini artinya kita diperintah untuk menjaga kebersihan kelas agar kelas selalu bersih dan nyaman ketika kita gunakan untuk belajar. Kemudian yang kalimat ketiga, kata apa yang sesuai untuk melengkapi kalimatnya? Tutup pintu. Ya, benar sekali Mbak Umi. Tutup pintu setelah masuk ke dalam ruangan ya. Ya. Kemudian kalimat yang keempat, kata apa yang dapat untuk melengkapi kalimat tersebut? Kata letakkan, Bu. Iya, benar sekali Mbak Meli. Kata letakkan buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kemudian kalimat yang terakhir, kata apa yang sesuai untuk melengkapinya? Kata Bu. Buanglah, Bu. Iya, buanglah ya. Jadi
buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi ini artinya ketika kita akan membuang sampah, kita diminta membuang sampah itu pada tempat sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang Ibu mempunyai beberapa gambar. Coba kalian buat sebuah kalimat perintah ya yang sesuai pada gambar 1, 2, dan 3. Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Apakah semuanya sudah selesai anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Ya, coba Mbak Meliana, gambar 1 itu kalimat perintahnya bagaimana? Jagalah kebersihan kelas. Iya, benar sekali Mbak Meliana. Ibu berikan 2 jempol. Kalimatnya yaitu jagalah kebersihan kelas. Nah, maksudnya di sini pada gambar ini menunjukkan bahwa kelasnya berantakan ya. Ada kertas, kemudian papan tulisnya yang tidak dibersihkan. Nah, kita diminta atau diperintah untuk menjaga kebersihan kelas agar kelas terlihat nyaman, rapi, dan bersih ketika kita akan gunakan untuk belajar. Kemudian gambar yang nomor 2, bunyi kalimat perintahnya bagaimana? Saya, Bu. Coba Mbak Veronica bagaimana? Buanglah sampah yang berserakan di dalam kelas. Iya, benar sekali Mbak Veronica. Ibu berikan 2 jempol Mbak Veronica. Buanglah sampah yang berserakan di dalam kelas. Kemudian gambar yang ketiga, bunyi kalimat perintahnya bagaimana? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Umi, bagaimana? Jangan terlambat saat masuk kelas setiap pagi. Iya, benar sekali Mbak Umi. Kalimatnya yaitu jangan terlambat saat masuk kelas setiap pagi. Nah, pada kata jangan ini tadi kita diperintah untuk tidak melakukan ya. Jadi ketika kita berangkat ke sekolah, kita harus tepat waktu agar tidak terlambat. Nah, Ibu sekarang mempunyai sebuah lagu. Lagunya yaitu Sebelum Kita Makan. Adakah yang sudah tahu lagu-lagu ini? Saya, Bu. Nah, sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Baik, Bu. Bu. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, pada lagu yang sudah kita nyanyikan ini terdapat syair lagu ya. Nah, pada syair lagu ini kalimat perintah mana sih yang dapat kalian ketahui? Coba yang pertama, pada kalimat mana? Cuci tanganmu dulu, Bu. Iya, cuci tanganmu dulu. Kalimat ini kita diperintah ketika kita akan makan, kita harus mencuci tangan
terlebih dahulu agar ketika kita makan tangan kita bersih. Kemudian kalimat yang kedua, Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, Bu. iya, benar sekali Mbak Meli. Pada kalimat banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Nah, maksud dari kalimat ini ketika kita mengambil makanan banyak, maka kita tidak boleh menyisakan makanan tersebut. Kita harus menghabiskannya. Jadi, ketika kita makan, kita mengambil makanan secukupnya saja agar tidak ada sisa. Kemudian kalimat yang ketiga, pada kalimat mana? Makan jangan bersuara. Jangan Bu. bersuara, Bu. Iya, benar sekali Mbak Umi dan Mbak Veronica. Pada kalimat makan jangan bersuara. Kemudian kalimat yang keempat, pada bagian mana? Ayo makan bersama, Bu. Iya, benar sekali Mbak Meli. Pada kalimat ayo makan bersama. Nah, pada kalimat ini kita diminta untuk makan bersama-sama. Kita tidak boleh makan sendirian, tetapi ketika ada teman, kita bisa mengajak teman-teman kita untuk makan bersama. Nah, tidak terasa ya anak-anak, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Adakah yang ingin ditanyakan pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, coba kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang kalimat perintah, Bu. Iya, benar sekali Mbak Umi, tentang kalimat perintah ya. Nah, siapa yang mau membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Umi bacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta atau memerintah seseorang melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari kalimat perintah yang pertama menggunakan akhiran lah atau kan. Yang kedua, kalimat perintah diakhiri oleh tanda seru. Yang ketiga, menggunakan kata tolong, jangan, dan silakan. Ya, terima kasih ya Mbak Umi yang sudah berani membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan ya, setelah pembelajaran hari ini selesai, jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran hari ini dengan cara klik link yang sudah Ibu kirimkan, kemudian jangan lupa juga tuliskan nama lengkap kalian dan nomor absen kalian. Kemudian kerjakan soal-soal yang terdapat pada evaluasi pembelajaran yang ke-1. Nah, setelah kita belajar dari tadi pagi sampai siang hari ini, bagaimana perasaan anak-anak Ibu hari ini? Apakah senang, sedih, atau marah? Senang, Bu. Iya, senang sekali ya, karena sudah mendapatkan ilmu, kemudian menambah wawasan, dan menambah pengetahuan kita. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Yang akan kita nyanyikan saat ini yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Bersama-sama ya. Baik, Bu. Ampar pisang, pisangku belum masak.
Hebat-hebat sekali ya anak-anak ibu ini menyanyikannya dengan semangat. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Saya, Bu. Bu. Ya, silakan Mbak Galuh, teman-temannya dipimpin berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima Sudah, kasih Bu. ya Mbak Galuh yang sudah berani memimpin teman-temannya berdoa. Nah, Ibu juga ingatkan kepada anak-anak Ibu semuanya untuk selalu menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Kemudian, memakai masker. Yang ketiga, yaitu selalu menjaga jarak. Sekian dari Ibu, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu hari ini yang sudah hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.